selamat datang di mata kuliah Big Data. Bersama saya, Cecilia Citra Lestari, selama 1 semester ini kita akan mempelajari apa itu Big Data, bagaimana cara memperolehnya, tahapan-tahapan pemrosesannya, serta yang paling penting sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, bagaimana Anda mampu melakukan ekstraksi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dengan menerapkan tahapan-tahapan pemrosesan dalam Big Data. Adapun tahapan pembelajaran subcapaiannya terbagi menjadi 5, yaitu di tahapan pertama, Anda dapat memahami konsep dasar dari Big Data, termasuk apa itu Big Data, bagaimana Anda memperolehnya, lalu karakteristik dari Big Data, serta bagaimana membuat strategi bisnis yang baik dengan Big Data. Selain itu, Anda juga akan mempelajari lingkungan Hadoop, di mana tools yang akan kita gunakan dalam pemrosesan Big Data. Pada 3 minggu ini, nilai Anda akan diperoleh dari hasil kuis, diskusi kelompok, dan juga latihan. Keseluruhan penilaian itu kemudian akan diakumulasi untuk menjadi nilai UTS dengan persentase 20%. Pada minggu keempat hingga ketujuh, Anda akan secara mandiri mempelajari tentang jenis-jenis data model, serta bagaimana memanajemen dari sebuah Big Data. Selain itu, Anda juga akan melakukan eksperimen bersama dengan Hadoop untuk memanajemen Big Data tersebut. Penilaian untuk minggu keempat hingga minggu ketujuh ini akan dilakukan melalui kuis dan hasil eksperimen Anda terhadap manajemen Big Data tersebut yang kemudian akan dimasukkan ke dalam SAA 1 dengan persentase nilai 15%. Kemudian, pada minggu ke-8 hingga ke-11, Anda akan secara mandiri mempelajari tentang integrasi dan pra-processing dari Big Data. Integrasi data yang dilakukan dimulai dari data retrieval, yang kemudian akan melakukan integrasi data. Lalu setelah data terintegrasi, kita akan melakukan pra-processing data. Selain 3 konsep tersebut, Anda juga akan bereksperimen dengan Hadoop dengan menggunakan Spark dan MongoDB untuk melakukan ketiga hal tersebut. Dari 4 minggu ini dilakukan penilaian terhadap kuis dan juga eksperimen yang kemudian akan diakumulasi dan dimasukkan ke dalam nilai SAA 2 dengan persentase 15%. Selanjutnya, pada minggu ke-12 dan ke-14, Anda akan secara mandiri mempelajari proses machine learning. Ada 3 metode machine learning Anda akan pelajari, yaitu klasifikasi dengan decision tree. Lalu kemudian Anda juga akan mempelajari tentang klasterisasi dengan menggunakan metode K-means dan juga melakukan analisis asosiasi. Sebagai tambahan, Anda juga akan mempelajari tentang sistem rekomendasi. Keempatnya, akan juga langsung kita eksperimenkan secara langsung dengan menggunakan tools di Hadoop. Penilaian pada 3 minggu ini akan dilakukan melalui kuis dan juga hasil eksperimen yang kemudian diakumulasi dan dimasukkan ke dalam SAA 3 dengan persentase 15%. Tahapan akhir subcapaian pembelajaran dari Big Data adalah agar Anda mampu melakukan ekstraksi informasi untuk pengambilan keputusan dengan menerapkan tahapan pemrosesan Big Data. Tahap ini adalah project based, di mana dapat dilakukan secara berkelompok sejumlah 5 orang. Proyek ini dapat Anda lakukan bahkan di awal minggu perkuliahan. Adapun timeline dari mentoring dari proyek adalah sebagai berikut. Pada minggu ketiga, kita akan dapat melakukan mentoring terkait dengan tujuan dan strategi bisnis dalam pengambilan informasi. Pada minggu ke-8, Anda dapat melakukan mentoring terhadap perolehan dan pemodelan data. Pada minggu ke-11, mentoring dilakukan untuk integrasi dan pra-pemrosesan data. Pada minggu ke-15, mentoring dilakukan untuk penerapan metode machine learning. Hasil proyek dimasukkan ke dalam nilai UAS dengan persentase 35%. Jika memungkinkan, sangat disarankan agar Anda dapat menggabungkan proyek Big Data ini dengan proyek dari mata kuliah yang lain. Apalagi dalam perkuliahan ini, kita akan menggunakan Hadoop yang akan dijalankan dalam virtual machine. Sehingga kita membutuhkan spesifikasi minimum dari hardware maupun software. Pada layar,
tanpa spesifikasi minimum hardware dan software yang Anda perlukan. Spesifikasi ini juga Anda dapat membacanya di e-learn. Untuk mengantisipasi adanya peserta yang tidak memiliki hardware dengan spesifikasi minimum, maka pada pembelajaran ini eksperimen akan dilakukan secara self-paced. Artinya, Anda dapat melakukannya sesuai dengan waktu Anda sendiri. Anda dapat melakukannya pada minggu di mana tugas itu dilakukan, eksperimen itu dilakukan, atau Anda dapat melakukannya hingga akhir perkuliahan. Jika kondisi pandemik ini membaik, ada kemungkinan mahasiswa diperbolehkan untuk ke kampus dan belajar secara offline di bulan November. Pada waktu itu, Anda dapat menggunakan fasilitas komputer lab untuk melakukan eksperimen dan proyek Anda. Alternatif lain adalah Anda dapat menjalankan virtual machine Cloudera dengan bantuan cloud. Anda dapat mempelajari dan mengeksplorasinya secara mandiri. Memasuki tahun ketiga di perkuliahan Anda, tentu Anda sudah menyadari bahwa ilmu dari dosen saja tidak cukup untuk memberikan Anda semua pengetahuan yang Anda ingin dapatkan. Untuk itu, di mata kuliah ini, Anda akan dimotivasi untuk mencari tahu lebih banyak secara mandiri, sehingga ketika di kelas kita dapat berdiskusi dua arah dan melakukan eksperimen yang lebih. Untuk itu, tentunya Anda tidak dapat masuk kelas tanpa persiapan. Di setiap minggunya akan ada video-video maupun bacaan yang perlu Anda tonton maupun Anda baca sebelum masuk kelas. Ketika kelas dimulai, akan ada kuis selama 15 menit untuk mengetahui pemahaman Anda. Setelah kuis, kelas akan dilakukan dengan banyak melakukan diskusi grup maupun eksperimen. Eksperimen juga berlanjut setelah kuliah dan juga Anda dapat belajar bersama dengan teman dalam forum diskusi yang disediakan di e-learn. Saya juga mendorong Anda secara aktif dan mandiri melakukan diskusi melalui forum. Jika misalnya Anda ada pertanyaan ataupun ada permasalahan teknis, Anda bisa ajukan itu di forum. Penjawab pertanyaan Anda tentu saja tidak hanya saya, melainkan juga peserta lain di mata kuliah ini. Peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari teman-temannya akan mendapatkan nilai. Dan nilai tersebut akan dimasukkan sebagai bagian dari UAS. So, demikian video perkenalan mata kuliah Big Data semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Semoga perkuliahan kali ini dapat berjalan menyenangkan, sekaligus juga menantang bagi Anda. Salam entrepreneur.